untuk kita semua. Saya Claudensia Delatani, mahasiswi semester 2 Sekolah Tinggi Pastoral Santo Petrus, Keuskupan Atambua, kelas A, akan mempraktekkan ujian tengah semester saya, yaitu tentang menyusun program katekese umat dan menyusun persiapan jangka panjang dan jangka pendek. Yang pertama, menyusun program katekese umat. A. Jenis kegiatan. Jenis kegiatan yaitu pendalaman iman. B. Tema. Tema yang saya ambil di sini adalah menjadi pemimpin yang meningkatkan kesejahteraan umat Allah. C. Tujuan. Agar peserta menyadari bahwa menjadi pemimpin harus mengutamakan kepentingan umum daripada kepentingan pribadi. Yang berikut indikator melaksanakan pertemuan pendalaman iman. Yang kedua, pertemuan dan doa-doa lingkungan. E. Sasaran. Sasarannya itu adalah umat. F. Jaringan kerja, pastor paroki, katekis, dan katekista. Alokasi waktu kira-kira 1 sampai 2 jam. Alokasi dana disesuaikan. Yang kedua, menyusun persiapan jangka panjang dan jangka pendek. A. Persiapan jangka panjang. 1. Tema. Menjadi pemimpin yang meningkatkan kesejahteraan umat Allah. 2. Tujuan. Agar peserta menyadari bahwa menjadi pemimpin harus mengutamakan kepentingan umum daripada kepentingan pribadi. Yang ketiga, metode. Metode yang digunakan yakni metode ceramah. Yang keempat, media. Media yang digunakan yakni laptop. Yang kelima, waktu kira-kira 1 jam. Yang keenam, gagasan pokok. Gagasan pokoknya yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, merupakan keseimbangan pendapat dan nilai yang sangat bagus untuk memiliki tujuan yang kolektif dalam menjalankan urusan pemerintahan di daerah. Pemimpin yang bisa terus memainkan permainan politik yang sangat efektif dalam mendapatkan dukungan untuk mendapat posisi kepemimpinannya, tetapi ada sisi menguntungkan untuk politik dalam melakukan manuver maju untuk wilayah-wilayah yang berada di Keuskupan Atambua, terutama masyarakat. Yang ketujuh, langkah-langkah pelaksanaan. Yang pertama, lagu pembuka. Yang kedua, tanda salib dan salam. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Putra dalam persekutuan dengan Roh Kudus senantiasa beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Yang ketiga, pengantar. Menjadi seorang pemimpin harus mempunyai kreatif tersendiri dalam menyelesaikan masalah-masalah yang ada dalam organisasi, menyediakan pemberian atau menerima pendapat dari masyarakat atas keluhannya dengan sikap positif dan terbuka, sehingga ini akan terus memberikan daya penggerak dan semangat juang yang kuat untuk menghadapi semua permasalahan yang terjadi pada masyarakat. Langkah yang keempat yaitu doa pembuka. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur kepadamu karena Kau perkenankan kami ikut ambil bagian dalam karya penyelamatanmu dalam hati kami, agar hati kami terbuka terhadap tuntutan suara-Mu. Semoga para pemimpin daerah yang sudah terpilih, mereka selalu mengutamakan kepentingan masyarakat daripada kepentingan pribadi mereka. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu, yang bersama Dikau dan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Langkah yang berikut, buka mata terhadap realitas di sekitar kita. Pada langkah ini biasa dibacakan dengan pelan oleh pemandu. Kehidupan nyata adalah belajar untuk berfungsi dalam lingkungan, tidak hanya untuk kemajuan dalam partai, tetapi untuk berhubungan dengan
mempertahankan dan tumbuh hubungan baru, dan menunjukkan kemauan ingin mencerminkan suatu daerah terus maju. Memiliki sifat morality akan semakin cepat daya tarik masyarakat dengan kedisiplinan yang sangat unggul, bersih jiwa dari segi keadilan, amanah, ketenangan dan kesabaran, serta keteguhan pendirian dan ketahanan diri, merupakan pemimpin yang memiliki iman sangat teguh. Langkah yang keenam, inspirasi sabda. Yang pertama, seorang peserta membacakan perikop kitab suci 2 Timotius bab 2 ayat 15, yaitu nasihat dalam menghadapi pengajar yang sesat. Langkah yang kedua yaitu hening sejenak. Yang ketiga, renungan dibawakan oleh pemandu. Langkah yang ketujuh adalah sharing. Fasilitator mengajak umat yang bersedia untuk membagikan pengalaman iman dalam konteks realitas kepemimpinan. Langkah yang berikut adalah aksi nyata. Setelah mendalami tema menjadi pemimpin yang meningkatkan kesejahteraan umat Allah, marilah kita melakukan gerakan-gerakan konkret. Para peserta dapat merumuskan dan mengusulkan kegiatan yang konkret dan melaksanakannya. Langkah yang berikut, doa umat spontan. Langkah yang berikut adalah doa penutup. Allah Bapa kami bersyukur atas penyertaan-Mu selama pertemuan kami ini. Semoga pemimpin yang mengabdi bagi rakyat menjadi dambaan setiap generasi. Pemazmur memberi ciri pemimpin seperti seorang raja yang senantiasa terbuka telinganya kepada jeritan orang yang membutuhkan pertolongan. Nama-Mu kami puji, kini dan sepanjang masa. Amin. Langkah yang terakhir adalah berkat dan pengutusan. Marilah kita memohon berkat Tuhan. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Kita sekalian dilimpahi dengan berkat oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Langkah yang berikut adalah lagu penutup. Yang kedua, persiapan jangka pendek. Tempatnya itu Kapela Santo Theodorus Banai. Peralatan yang perlu disiapkan yaitu kitab suci, buku panduan, dan laptop. Inilah hasil presentasi saya. Sekian dan terima kasih.